Ini lebih dari sekadar menghasilkan keuntungan. Faktanya, perusahaan kini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kehidupan karyawannya. Dan cara apa yang lebih baik untuk melakukannya selain melalui filsafat? Salah satu cara terbaik untuk mempelajari cara menjalankan bisnis secara etis dan berkelanjutan adalah dengan menelaah para filsuf Yunani kuno. Mereka adalah beberapa pemikir paling berpengaruh pada zamannya, dan kami yakin gagasan mereka layak untuk ditelusuri lebih dari sebelumnya. Berikut adalah pelajaran bisnis terpenting dari orang Yunani kuno. Selamat datang di Alux. Nomor 1. Etika Aristoteles. Aristoteles percaya bahwa kehidupan yang baik adalah kunci menuju kebahagiaan dan pemenuhan. Filsafat ini memengaruhi orang Yunani kuno yang percaya bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan akal dan moralitas. Aristoteles percaya bahwa individu harus mencari pemenuhan dan kebahagiaan tetapi tidak dengan mengorbankan orang lain. Ia percaya bahwa orang dapat menemukan makna dan pemenuhan dalam pekerjaan mereka jika mereka mengejarnya dengan tujuan dan integritas. Dan gagasan ini masih relevan hingga saat ini. Banyak penelitian psikologis telah menunjukkan bahwa orang yang merasa pekerjaan mereka memiliki makna dan tujuan cenderung lebih produktif dan terlibat. Selain menjadi filsuf hebat, Aristoteles juga seorang ahli biologi hebat. Ia mendasarkan etikanya pada teori psikologis tentang sifat manusia, yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya berbudi luhur, rasional, sosial, dan bahagia. Pemerintah dan organisasi harus menciptakan sistem terbaik yang memungkinkan manusia memenuhi dorongan alami mereka. Filsafat Aristoteles memengaruhi teori penentuan nasib sendiri Edward de Sacy dan Richard Ryan, yang menyatakan bahwa jika Anda memberi karyawan tugas yang bermakna dan bermoral, mereka akan bekerja lebih keras untuk Anda dan berkinerja lebih baik. Manusia ingin percaya dan melayani sesuatu. Jika Anda menarik sifat karyawan Anda dengan lebih baik, mereka akan merespons. Karyawan Anda akan lebih termotivasi jika Anda mengizinkan mereka memuaskan keingintahuan alami mereka melalui kesempatan belajar. Itu bisa berupa pelatihan kejuruan, tetapi bisa juga belajar tentang dunia, ide, dan budaya. Apakah perusahaan Anda mengadakan serangkaian kuliah malam atau makan siang yang mirip dengan Google Talks? Bisakah perusahaan Anda memberikan kredit untuk kelas pembelajaran orang dewasa malam hari seperti yang pernah dilakukan Cadbury dan Ford? Nah, berikut beberapa saran praktis yang perlu dipertimbangkan. Jika Anda ingin menciptakan rasa tujuan dan kepuasan bagi karyawan Anda, mungkin ide yang bagus adalah berfokus pada dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Itulah jalan yang paling aman, dan itu dapat dicapai melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan seperti menyumbang untuk amal, mengurangi jejak karbon, dan mendukung masyarakat setempat. Nomor 2. Republik Plato. Republik Plato adalah salah satu karya filsafat paling berpengaruh dalam sejarah. Di halaman-halamannya, ia menguraikan visinya tentang masyarakat ideal tempat setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dan bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar. Gagasan ini masih relevan hingga saat ini karena banyak perusahaan kini mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif dalam berbisnis. Dengan bekerja sama menuju tujuan bersama, karyawan dapat mencapai lebih banyak hal dan merasa lebih terhubung dengan misi jangka panjang perusahaan. Plato juga percaya bahwa individu harus berjuang untuk keunggulan dalam semua aspek kehidupan mereka. Ini berarti bahwa bisnis tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mendorong karyawan untuk mengembangkan pola pikir berkembang dan menjaga kesejahteraan mereka. Aspek lain dari filsafat Plato yang dapat diterapkan pada bisnis adalah penekanannya pada pendidikan. Plato meyakini bahwa individu harus terus berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri. Hal ini dapat diterapkan di tempat kerja dengan menawarkan pelatihan dan kesempatan pengembangan bagi karyawan. Dengan berinvestasi pada pendidikan karyawan, bisnis tidak hanya dapat meningkatkan laba bersih, tetapi juga menciptakan tenaga kerja yang lebih berpengetahuan dan terampil. Sekarang, untuk beberapa saran yang lebih praktis, kami sarankan Anda fokus pada pengembangan lingkungan kerja yang kolaboratif dengan mendorong komunikasi dan kerja tim. Adakan kegiatan rapat tim secara berkala dan ciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengerjakan proyek bersama. Selain itu, penting bagi karyawan untuk merasa bahwa perusahaan tidak hanya memanfaatkan mereka, tetapi juga peduli dengan masa depan mereka dan bersedia berinvestasi di dalamnya. Ini berarti menawarkan akses kepada karyawan untuk mengikuti kursus gratis, sesi psikologi, dan pendidikan secara umum. Nomor 3. Kebijaksanaan Sokrates. Sokrates mungkin adalah filsuf Yunani kuno yang paling terkenal. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan komitmennya untuk menjalani kehidupan yang baik. Filsafatnya berpusat pada gagasan mempertanyakan
President public safety threats above. Berpusat pada gagasan mempertanyakan segala sesuatu, termasuk keyakinan dan asumsi sendiri. Sokrates berpendapat bahwa kita memiliki hak untuk berpikir sendiri. Ia memperingatkan bahwa manusia seringkali menjalani hidup dengan berjalan dalam tidur dan hanya mengikuti orang banyak. Dan ini berbahaya dalam masalah moral, khususnya dalam tata kelola perusahaan. Ketika korupsi terungkap, terlalu sering orang mengatakan semua orang melakukannya. Namun, kepribadian kita adalah tanggung jawab kita. Sokrates benar-benar rela mati daripada melanggar hati nuraninya. Apakah organisasi Anda mendukung pemikir independen dan orang-orang yang bertindak berdasarkan hati nurani mereka? Apakah mungkin memberikan umpan balik kritis kepada manajer? Apakah ini memberikan kesempatan bagi orang baik untuk menegur perilaku buruk? Ini sangat relevan karena perusahaan kini sering didorong untuk mengadopsi pola pikir berkembang dan terbuka terhadap ide-ide baru serta cara-cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Jadi, mungkin merupakan ide yang bagus untuk mendorong pemikiran kritis di perusahaan Anda dan menyelenggarakan lokakarya yang memfasilitasinya. Manajer seringkali berakhir dengan titik buta dan mendorong karyawan untuk berpikir bebas serta memberikan umpan balik yang berharga dapat membawa banyak bantuan bagi organisasi. Nomor 4. Epicurus dan seni kebahagiaan. Epicurus percaya bahwa kesenangan dan kebahagiaan adalah tujuan utama dalam hidup. Namun, ia berpikir bahwa kebahagiaan sejati datang dari menjalani hidup sederhana yang bebas dari gangguan kekayaan dan harta benda. Dan ide ini masih relevan saat ini karena banyak orang kini mencari cara untuk menyederhanakan hidup mereka dan menempuh jalan minimalis. Ia memperingatkan bahwa manusia sangat buruk dalam hal merasa bahagia dan sangat hebat dalam menciptakan alasan untuk tidak bahagia. Ia mengusulkan bahwa filsafat mengajarkan kita cara untuk merasa bahagia. Misalnya, filsafat dapat mengajarkan kita cara memfokuskan perhatian pada momen saat ini dan menikmatinya. Filsafat juga dapat mengajarkan kita untuk membatasi keinginan kita pada apa yang mudah diperoleh daripada membesar-besarkan kebutuhan kita dengan keinginan yang disimulasikan secara artifisial yang tiada habisnya. Beberapa bisnis kini mengadopsi filsafat Epicurus dan mencoba mengajarkan seni kebahagiaan kepada karyawan mereka. Misalnya, Tony Hsieh, CEO perusahaan sepatu Amerika Zappos, sangat berkomitmen pada kursus kebahagiaan perusahaannya sehingga ia menjual perusahaan tersebut ke Amazon dengan syarat perusahaan tersebut mempertahankan budaya kebahagiaannya yang unik. Namun, ada hal penting yang perlu dipertimbangkan di sini. Perusahaan harus berhati-hati saat mengharuskan semua karyawannya untuk mematuhi satu filosofi kehidupan yang baik. Seperti yang telah kita lihat, ada banyak pendekatan untuk mencapai apa yang orang Yunani sebut eudaimonia. Bisnis dapat dan harus mencoba menumbuhkan budaya etis yang merangkul semua cara hidup yang berbeda ini. Nomor 5. Plutarch dan pentingnya menjadi panutan. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk memahami kekuatan perilaku Anda sendiri dalam membentuk tindakan karyawan Anda. Plutarch, sejarawan dan pendidik Yunani kuno, menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang terus-menerus mengamati dan meniru orang-orang di sekitar mereka. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk memberikan contoh yang baik bagi karyawan Anda untuk diikuti. Karyawan Anda akan memperhatikan bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda mengatasi kesenangan, dan apakah Anda menepati janji Anda. Dan mereka akan meniru Anda. Jika Anda berbicara tentang etika dan kemudian mengambil jalan pintas pada kesempatan pertama, karyawan Anda akan mengikuti jejak Anda. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mempraktikkan apa yang Anda khotbahkan dan secara konsisten menunjukkan perilaku etis. Ini tidak hanya menentukan nada untuk seluruh organisasi, tetapi juga menciptakan budaya integritas dan kepercayaan. Plutarch juga percaya bahwa karyawan muda terbaik Anda akan menggunakan Anda sebagai tolok ukur untuk mencapai tujuan dan melampauinya. Wajar bagi mereka untuk berusaha bersaing dengan Anda dan melampaui pencapaian Anda. Daripada melihat ini sebagai ancaman, Anda harus mendorong persaingan yang sehat dan memberdayakan karyawan Anda untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Jadi, untuk menyimpulkan semua ini, sebagai seorang pemimpin, Anda bertanggung jawab untuk memberikan pola yang lebih baik kepada karyawan Anda untuk ditiru. Anda harus memimpin dengan memberi contoh, mempraktikkan apa yang Anda khotbahkan, dan menciptakan budaya integritas, kepercayaan, dan keunggulan. Dengan melakukan itu, Anda dapat membentuk perilaku karyawan Anda dan menciptakan organisasi yang positif dan sukses. Orang Yunani kuno adalah beberapa pemikir paling berpengaruh pada zaman mereka, dan ide-ide mereka masih sangat relevan bagi kita saat ini. Dengan melihat filosofi mereka,
kita dapat mempelajari pelajaran berharga tentang cara menjalankan bisnis secara etis dan berkelanjutan. Dari etika Aristoteles hingga Plutarch, ada banyak pelajaran yang dapat kita terapkan pada bisnis masa kini. Dengan demikian, sekarang saatnya untuk menutup video ini. Tetapi tidak sebelum kami mengajukan pertanyaan kepada Anda. Seperti apa lingkungan dan budaya kerja ideal Anda? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Namun, kami selalu ingin tahu seperti apa pekerjaan dan rutinitas yang sempurna bagi Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membalas budi dengan memberi kami like. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, mengapa tidak menonton video ini selanjutnya? Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari